Eh, apakah udah kerekam? Oke, udah. Eh, Perkenalkan, saya Krisna Ciputra dari kelas eh, IF Informatika 302. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai topik presentasi mengenai agama dan solidaritas sosial. Nah, latar belakang dibuatnya presentasi ini karena digunakan untuk tugas UTS, untuk tugas pendidikan agama dengan dosen pengampu Bu Yuwanisa. Nah, dalam tugas tersebut kita diwajibkan untuk memilih salah satu dari 12 topik yang ada. Nah, 12 topik itu saya memilih mengenai topik ke-7 mengenai agama dan solidaritas sosial. Nah, dalam presentasi tersebut kita diwajibkan untuk membahas mengenai salah satu contoh kasus nyata kasus nyata dari topik yang telah kita pilih sebelumnya. Nah, dari kasus nyata itu kita harus jelaskan juga daerahnya di mana, habis itu ringkasan terkait kasus tersebut dan lain-lain. Nah, oleh karena itu saya membuat presentasi ini. Nah, untuk halaman pertama saya memilih mengenai contoh kasus dari tirto.id. Tirto.id mengenai kasus mahasiswa Katolik Umpam bukti lemahnya ekosistem toleransi. Kasus ini melibatkan penyerangan terhadap mahasiswa Katolik Umpam yang sedang berdoa rosario bentuk mencerminkan lemahnya ekosistem toleransi di Indonesia. Nah, artikel ini saya ambil dari tirto.id yang terbit pada 7 Mei 2024. Kasus kekerasan terhadap mahasiswa pada Mei 2024. Pelaku adalah 4 tersangka yang menyerang para korban dengan alasan intoleransi agama. Nah, lokasinya ada di Umpam, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia. Konteks penyerangan tersebut ketegangan antar agama pada lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat inklusivitas atau bebas dari diskriminasi beragama. Nah, kaitannya dengan solidaritas sosial dari topik solidaritas sosial beragama seperti ini ringkasan kasusnya. Nanti mahasiswa ada acara tertentu dan sedang berdoa dengan agamanya masing-masing yang diserang secara fisik oleh kelompok tertentu. Nah, peristiwa ini mencerminkan lemahnya penghormatan terhadap kebebasan beragama dan kurangnya solidaritas lintas kepercayaan masyarakat. Nah, kaitannya dengan solidaritas sosial mengajarkan bahwa agama seharusnya menjadi pelakas sosial, mendorong kasih sayang, kerjasama, dan penghormatan terhadap perbedaan. Solidaritas sosial yang kuat dan menciptakan masyarakat yang saling mendukung meskipun ada perbedaan agama. Nah, sebenarnya intoleransi beragama mencerminkan kurangnya pertemanan kurangnya teman lintas agama, yang mencerminkan kita tidak akrab dengan agama yang lain. Nah, dengan kita tidak tahu dan tidak intoleransi dan dengan doktrin-doktrin yang menyesatkan mengenai intoleransi beragama, ya menyebabkan kasus-kasus seperti ini. Kita uraikan penyebab dan pemicunya. Nah, mengapa kasus ini terjadi?
Nah, pertama minimnya pemahaman toleransi bisa diajarkan karena kurangnya interaksi sosial beragama dari agama yang berbeda yang memungkinkan menyebabkan hal ini terjadi. Meski kalau misalnya pelaku punya teman yang berbeda agama, mungkin hal ini tidak akan terjadi karena teman yang berbeda agama kita dapat memahami perbedaan agama dan bertoleransi pada agama tersebut. Nah, polarisasi agama. Nah, ini polarisasi agama disebabkan dengan ujaran kebencian atau lingkungan yang tidak toleransi terhadap agama yang lain dan macam-macamnya. Tapi kebanyakan dari eksternal, misalnya dari didikan keluarga, dari didikan lingkungan, dari pengalaman masing-masing. Nah, kurangnya penegakan hukum. Nah, salah satu contoh utama kenapa kasus-kasus ini sangat banyak di Indonesia, nah karena mayoritas agama tertentu yang memegang yang banyak orangnya, jadi kurangnya penegakan hukum yang pasti karena dan juga ketidakjelasan hukum yang ada di tempat tersebut. Nah, pemicu utama ketidaknyamanan terhadap praktik ibadah kelompok agama tertentu di ruang publik diperburuk oleh stereotip dan prasangka terhadap agama minoritas. Nah, kembali lagi ke individunya masing-masing dari faktor internal dan eksternalnya mereka yang menyebabkan hal ini terjadi. Nah, kasus ini mencerminkan kegagalan dan pembangunan dalam membangun ekosistem yang mendukung kerukunan antar umat beragama. Agama seharusnya menjadi kekuatan untuk membangun solidaritas, bukan pemisah. Insiden ini mengingatkan kita pentingnya kolaborasi agama untuk mengatasi intoleransi. Diperlukan penguatan pendidikan agama di kampus maupun masyarakat. Nah, sebenarnya untuk mencegah hal-hal ini tidak terjadi lagi sangat banyak caranya. Salah satunya kita harus memperhatikan dialog lintas agama, terutama dalam lingkungan pendidikan. Dalam pendidikan harusnya saling berbaur antar lintas agama, tidak mengelompokkan agama-agama tertentu. Menjadi agen perdamaian, mendorong pendidikan toleransi, menguatkan kolaborasi sosial. Nah, dari peran-peran yang saya sebutkan di sini sebenarnya sudah dijelaskan pada banyak video, terutama dari ini saya ambil dari video Deddy Corbuzier pada Ramadan tahun kemarin yang menjelaskan mengenai 6 pemuka agama di salah satu acaranya adalah Login di Deddy Corbuzier. Ini menjelaskan mengenai perbedaan, pentingnya kita toleransi, habis itu kebersamaan, sosialisasi, kerjasama dalam perbedaan dan lain-lain. Bekerja sama dalam kebaikan, meskipun berbeda agama dan lain-lain. Nah, dari kasus tersebut intoleransi diumpan menunjukkan masih lemahnya solidaritas lintas agama di Indonesia. Pada kasus ini kita bisa lihat kurangnya toleransi dan solidaritas beragama antar umat beragama di Indonesia. Salah satu contohnya pada pendidikan, pada pendidikan dan perlunya peran aktif setiap individu, komunitas, dan pemerintah dalam menangani hal-hal tersebut. Nah,
Mari oke, untuk presentasi saya cukup sekian. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.